Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Khairat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Walillahilham. Segala puji hanya senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam hari ini, kita bersama dimudahkan, diberikan taufik dan hidayah, dilapangkan salah satu tempat terbaik di muka bumi, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap derap langkah kaki kita ketika kita berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah, pasti ada perhitungan nanti pada kehidupan akhirat. Pasti ada hasil yang kita dapatkan setiap kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan. Entah kebaikan tersebut hablum minallah ataupun hablum minan nas. Entah kebaikan tersebut hubungan kita dengan Allah ataupun hubungan kita antar manusia. Setiap kebaikan apapun yang kita kerjakan, dan itulah sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Dan setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika benar dan baik, maka tentunya akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sering ulun sampaikan, tidak ada yang sia-sia dari kebaikan apapun yang kita lakukan. Sedikit ataupun banyak, kita nanti pasti berhitung pada kehidupan akhirat. Sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar, kita nanti pasti akan mendapatkan hasil. Kebaikan apapun, walaupun mungkin sepele. Ada orang yang menyalakan lampu ini misalnya, dia akan berhitung mendapatkan pahala. Apalagi orang yang membayarakannya. Menyalakan, membayarakan pulang. Dia pasti berhitung nanti kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Yang mengamparakan soft misalnya, kemudian mudah orang mengerjakan ibadah sholat, maka dia akan mendapatkan pahala. Kebaikan apapun yang dilakukan, pasti dia akan mendapatkan hasil. Maka Nabi berpesan kepada kita, "Fala tahqirana minal ma'rufi syai'a." Jangan engkau remehkan satu amalan walaupun itu kecil, kata Rasulullah. Walaupun itu kecil. Sampai tabassum ala akhika shadaqah, kata Nabi. Sampai engkau berikan senyuman untuk saudaramu pun itu sedekah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran bagaimana kebaikan apapun yang kita lakukan, baik hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, atau hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, maka kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan. Zikir-zikir yang ringan misalnya, kita akan mendapatkan hasil. Contoh kalimat yang sangat dicintai oleh Allah dari sekian banyak kalimat yang dicintai oleh Allah untuk diucapkan seorang hamba misalnya. Subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan kalian ucapkan, kata Nabi. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Dua kalimat, kata Nabi SAW, yang memperberat timbangan kebaikan kalian. Dua kalimat yang menentukan langkah kalian di akhirat, kata Nabi. Dua kalimat tersebut, subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. Ini ringan. Sekarang kita mudah untuk melafadzkan dan mengucapkannya. Tapi di detik kita sudah diwafatkan, berada di alam barzah, alam barzakhiyah, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar kita rasakan manfaatnya. Subhanallah wa bihamdi wa subhanal azim ini ringan. Mayoritas kita mampu mengucapkan. Tapi ini dua kalimat, kata Nabi, dicintai oleh Allah. Dua kalimat
yang mudah kalian ucapkan, dua kalimat yang memperberat timbangan kebaikan, menentukan langkah kalian di akhirat. Artinya, kebaikan apapun yang kita lakukan, walaupun kecil, itu kita pasti berhitung. Ada orang yang membaca subhanallah, subhanallah, dia baca sampai 100 kali misalnya. Nabi SAW ketika berkumpul bersama para sahabat, kata Rasulullah, ayujiz ahadukum ayuksiba alfan hasanatan fi kulli yaumih. Wahai para sahabatku, kata Nabi, kenapa kalian begitu sulit, begitu berat untuk mendapatkan kebaikan sehari itu 1000 kali? Kenapa kalian tidak mampu untuk melakukan kebaikan sehari itu 1000 kali? Sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man minna yaksibu alfan hasanatan fi kulli yaumih. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu melakukan kebaikan sehari 1000 kali? Tidak ada yang mampu. Sehari, kata Nabi, kalian melakukan kebaikan 1000 kali. Apa sulitnya, kata Nabi? Sahabat kemudian berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa yang mampu di antara kami? Karena ketika kita berpikir dengan logika seorang manusia biasa, melakukan kebaikan sehari 1000 kali, itu beratnya luar biasa. Jangankan yang 1000 kali, yang mungkin 100 kali aja berat. Dari 24 jam yang kita miliki. Belum lagi dipotong waktu makan, dipotong waktu guring misalnya. Belum lagi potong waktu kita bekerja dan yang lainnya. 1000 kali siapa yang mampu, ya Rasulullah, kata para sahabat. Maka kata Nabi, engkau baca tasbih mi'ata marrah, engkau baca subhanallah 100 kali, kata Rasulullah, itu pahalanya setara dengan engkau melakukan kebaikan sebanyak 1000 kali. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali dia baca. Itu pahalanya, kata Nabi, seakan-akan dia telah melakukan kebaikan sebanyak 1000 kali. Subhanallah 100 kali, 5-10 menit selesai. Mungkin 10 menit kita sudah berapa ratus kali subhanallah yang kita baca. Makanya kata Rasulullah, ayo jiz ahadukum, apa yang menjadikan kalian ini lemah, kata Nabi? Apa sulitnya, kata Nabi? Kalian melakukan kebaikan itu sebanyak 1000 kali dalam sehari. Orang baca subhanallah, subhanallah sampai 100 kali misalnya, dia telah mendapatkan pahala sebanyak 1000 kali. Dan semua kita tahu model amalan-amalan yang seperti ini atau amalan yang sejenis. Masalahnya adalah, mohon maaf, tidak semua orang mendapatkan taufik dan hidayah. Tidak semua orang ditunjuki oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Semua kita tahu yang namanya baca Quran itu pahalanya besar. Yang setiap huruf dari bacaan Al-Quran yang kita baca itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Kalau ada orang yang baca Alif Lam Mim, kata Nabi, Alif Lam Mim dia baca, dia bukan dapat 1 pahala, tapi paling tidak 30 pahala. Karena setiap huruf diganjar minimal 10 kali lipat. Orang baca Quran sehari misalnya, Alif Lam Mim aja yang dibacanya, itu 30 pahala. Tapi jangan juga Alif Lam Mim aja. Alif Lam Mim sudah ampihan misalnya. Nun misalnya 10 pahala aja sedin. Toha 20 pahala. Kaf ha ya ain shad misalnya. Tapi setiap huruf yang keluar itu 10 kebaikan. Semua kita tahu yang namanya baca Quran pahalanya besar. Luar biasa besarnya. Yang setiap huruf yang keluar dari lisan kita itu diganjar minimal 10 kebaikan, 10 pahala minimal. Tapi mohon maaf, tidak semua orang mendapatkan taufik dan hidayah untuk baca Quran. Tidak semua orang mendapatkan orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Tidak semua orang mudah meraih Al-Quran. Karena ini ibadah yang kita kerjakan, itu muaranya adalah taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bicara ibadah, tolak ukurnya bukan yang rajin benar dia bisa beribadah, belum tentu. Ada yang orang rajin bersesapu, rajin beberasih, rajin bertatapas misalnya, rajin misalnya membasuh piring dan yang lainnya, belum tentu dia rajin baca Quran. Padahal rajin benar sih, Den.
Sehari bersesapu 10 kali misalnya. Saking rajinnya Sidin. Belum tentu yang rajin bersesapu ini, belum tentu dia rajin baca Quran. Belum tentu. Karena ibadah itu muaranya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muaranya adalah taufik dan hidayah yang Allah berikan. Makanya kalau kita perhatikan bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca, Al-Fatihah itu sebahagian adalah pujian kepada Allah, sebahagian adalah doa. Dan tidaklah doa yang kita minta pada bacaan surat Al-Fatihah kecuali kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Kata Nabi SAW, pada saat seorang hamba itu membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menyebutkan hamadani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita membaca ar-rahmanir rahim, kata Allah asna aliyya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita masuk pada kalimat malik yaumiddin, maka kata Allah majanini abdi, hambaku mengagungkanku. Ketika sampai malik yaumiddin, masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini antara aku dengan hambaku, apa yang diminta oleh hambaku aku akan berikan. Apa yang kita minta, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Dan ini hidayah, meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya Al-Fatihah yang kita baca itu dialog antara kita dengan Allah. Makanya Al-Fatihah itu dilarang dibikin satu napas. Rasul ketika ditanya oleh para sahabat, pada saat Nabi SAW jelaskan tentang bacaan Al-Fatihah yang kita baca, itu adalah dialog antara seorang hamba dengan Allah. Sahabat kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa naqra suratul Fatihah? Ya Rasulullah, bagaimana cara kami membaca surat Al-Fatihah? Maka kata Rasulullah, iqroha ayatan fa ayatan. Bacalah Al-Fatihah itu kata Nabi satu ayat. Karena dia dialog antara hamba dengan Allah. Jadi jangan pernah bangga kalau ada orang yang baca Al-Fatihah satu napas selesai dan tuntas. Karena hakikatnya dia dialog antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali berkaitan dengan bacaan Quran, kita fokus pada fikih bacaan Quran. Bacaan Al-Quranul Karim yang dibaca oleh seorang hamba, yang harus kita pahami adalah setiap huruf yang keluar dari lisan kita itu 10 pahala. Maka seorang muslim hendaknya dia benar-benar jadwal bacaan Quran setiap hari itu harus dia baca Quran. Harus pastikan seorang muslim bahwasanya dalam sehari itu dia dipastikan baca Al-Quran. Berapa ayat pun yang dia baca, paling tidak dia target sehari itu dia harus baca Quran. Ketika kita punya target jawab WA sehari 10 kali misalnya, maka kita juga harus punya target untuk membaca Al-Quranul Karim. Berapa banyak dari kita, mohon maaf, bangun guring nang diikuti handphone dulu. Berapa banyak dari kita, mohon maaf, sebelum dia melakukan apapun dia pegang handphone dulu. Kita tidak salahkan dengan apa yang terjadi, namun jangan melupakan bacaan Al-Quranul Karim. Di zaman kita hari ini, itu waktu seakan-akan begitu cepat berlalu. Kada kerasaan hari Jumat lagi, kada kerasaan Ahad lagi misalnya. Seakan-akan itu waktu cepat sekali berlalu. Dan kita banyak sekali kehilangan keberkahan. Kita punya 24 jam sebagaimana para sahabat juga punya 24 jam, tidak ada yang beda. Tapi mereka terus mendapatkan keberkahan. Keberkahan yang ulun maksud adalah mereka memaksimalkan 24 jam dengan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan. Benar memang kita bukan level sahabat. Kita jauh kelasnya dibandingkan para sahabat. Jangankan para sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in, kita jelas kalah kelas. Tapi ketika kita jelas kalah kelas dengan orang-orang terbaik tadi, paling tidak kita punya target sehari itu baca Quran. Jangan sampai 24 jam yang kita miliki, kita tidak mendapatkan bacaan Al-Quranul Karim. Paling tidak
qul huwallahu ahad bareng 3 kali sehari. Dia baca qul huwallahu ahad. Karena suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad yang kita baca itu sepertiga Quran. Sepertiga Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Ikhlas dianggap seakan-akan dia membaca Al-Quran, meskipun pahalanya pasti tidak sama. Kenapa Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Quran? Karena Al-Quran itu dia punya 3 muatan. Yang pertama, Al-Quran dia bicara masalah tauhid, masalah iman. Yang kedua, dan masalah hukum. Yang kedua, Al-Quran bicara tentang masalah sejarah atau cerita orang-orang sebelum Rasul atau di zaman Nabi. Intinya bicara masalah sejarah. Yang ketiga, Al-Quran bicara masalah hukum. Al-Ikhlas itu bicara masalah akidah, masalah tauhid. Al-Quran itu muatannya hanya 3. Kalau tidak bicara masalah tauhid, masalah iman kepada Allah, maka dia bicara masalah hukum. Kalau tidak bicara masalah hukum, maka dia bicara masalah cerita sejarah orang-orang terbaik sebelum kita. Atau cerita-cerita yang lain. Al-Quran dia punya 3 muatan tadi. Dan Al-Ikhlas adalah satu surat yang semuanya full bicara masalah akidah dan tauhid, sehingga dianggap Al-Ikhlas itu thulutsu minal Quran, kata Nabi, sepertiga dari Al-Quran. Paling tidak sehari kita baca Al-Quran itu paling tidak berapa ayat, atau mungkin Al-Ikhlas diulangi sehari misalnya 3 kali, itu paling tidak. Jangan sampai kita lepaskan 24 jam kita tidak pernah menyentuh ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca, selain dia mendatangkan pahala, setiap huruf itu mendatangkan pahala. Pian bayangkan kalau ada orang baca Quran, bacaan surat Al-Fatihah saja dia baca, berapa huruf yang sudah keluar dari lisannya? Berapa ratus, berapa ribu pahala yang dia dapatkan? Orang sambil berkendaraan misalnya, dia baca surat Al-Fatihah. Berapa kebaikan yang sudah dia dapatkan? Terkhusus dia memegang Al-Quran, kemudian dia selesaikan, dia khatamkan Al-Quran. Kita jangan hanya punya target khatam Al-Quran itu bulan puasa. Sebulanan Al-Quran itu kita bisa khatam. Kapan? Di bulan Ramadan. Tapi lepas dari bulan Ramadan, 11 bulan kada tuntung-tuntung. Kada pian aja nang bingung, malaikat kan bingung juga. Orang Ramadan, dia khatam Al-Quran, selesai, tuntas. Bahkan ada orang yang di bulan Ramadan itu 2-3 kali mungkin khatam Quran. Padahal dia punya 24 jam Ramadan sebagaimana 24 jam Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Sebulan kita bisa khatam Quran, 11 bulan kada tuntung-tuntung. Jangankan kita, malaikat pun bingung juga kira-kira. Sebenarnya 11 bulan itu tuntas kita Al-Quran sebenarnya. Kalau kita punya tekad. Kalau kita benar-benar memaksimalkan. Bukankah ketika di bulan Ramadan kita target sehari paling kada sejuz? Dihitung sejuz itu 10 lembar. Ketika 10 lembar maka dia bagi 5 waktu sholat misalnya. Paling kada 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 30 hari tuntas Al-Quran. Kadang kita sudah bikin hitung-hitungan. Tapi setelah Ramadan, masuk Syawal, masuk pada bulan-bulan yang berikutnya, kita belum tuntas Al-Quran. Di bulan Ramadan kita tuntas. Benar memang di bulan Ramadan kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan karena ada 2 sebab besar. Sebab yang pertama adalah syahwat dan hawa nafsu kita. Sebab yang pertama adalah syaitan itu dibelenggu oleh Allah. Yang kedua, malaikat senantiasa membisikkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Sehingga kita mudah untuk melakukan kebaikan apapun. Tapi kita punya 11 bulan. Kita punya 11 bulan setelah Ramadan. Maka idealnya 11 bulan itu tuntas idealnya. Kalau bujur-bujur membaca Quran itu selesai. Kadu sapian ngali-ngali saban maghrib sebelum antara maghrib isya misalnya. Atau selesai sholat subuh misalnya. Ambil Quran misalnya 10 menit, 15 menit. Kalau ini rutin terus dikerjakan, kita akan khatam Quran. Kita akan khatam Al-Quran. Jadi ketahuilah bahwasanya bacaan Al-Quran itu, pertama dia tidak hanya mendatangkan pahala yang besar. Yang kedua, dia akan mendatangkan syafaat nanti di hari kiamat. Orang yang rutin baca Quran,
Orang yang banyak baca Al-Quran, maka nanti di akhirat dia akan berada pada keadaan yang sangat tenang. Kenapa? Dia sudah mendapatkan syafaat dengan baca Qurannya dia. Ada dua amalan yang langsung kita mendapatkan mendapatkan kenikmatan yang langsung dibayar oleh Allah di alam barzah, di kehidupan akhirat pada saat sebelum terjadi hisab. Dua amalan tersebut adalah puasa dan baca Quran. Itu langsung kita dapatkan manfaatnya ketika kita berada di mahsyar. Karena dua model amalan ini yang langsung mendatangkan dan memberikan syafaat untuk orang tadi. Orang yang rajin puasa dan orang yang baca Quran. Maka dua amalan ini dia rasakan kenikmatannya kapan? Ketika sudah berada di kehidupan akhirat. Belum masuk sorga, orang ini belum masuk sorga, dia sudah mendapatkan bagaimana manfaatnya puasa dan qiraatul Quran dan baca Al-Quran. Makanya orang yang banyak baca Al-Quran nanti ketika dia berada di dalam sorga, apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan derajat seberapa banyak bacaan Quran yang dia baca. Nabi SAW beliau pernah menyebutkan dalam satu hadis, ketika orang-orang itu masuk ke dalam sorga dan didapatkan sebahagian mereka adalah orang-orang yang baca Qurannya kuat, maka kata Allah, irfa wa taraqqi wa tawaqqaf. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, naiklah terus engkau kepada derajat-derajat yang tertinggi. Terus engkau naik, kata Allah, sampai selesainya bacaan engkau, maka disitulah derajat engkau. Orang yang banyak baca Quran pada kehidupan dunia, derajatnya terus ditinggikan oleh Allah. Dan dia akan berhenti kapan? Dia berhenti di mana dia sudah selesai baca Qurannya. Kalau ada orang yang bolak-balik khatam Quran misalnya, dalam setahun sekian kali misalnya, maka terus dia ditinggikan derajatnya sampai batas akhir bacaan dia pada kehidupan dunia. Kalau bicara pada kehidupan akhirat, mahsyar, yang semua orang mencari yang namanya perlindungan, yang semua orang mencari yang namanya naungan, maka orang-orang yang biasa baca Quran, mereka tenang. Kenapa? Mereka sudah mendapatkan syafaat dengan baca Qurannya dia. Sehingga idealnya adalah kita memperhatikan bacaan Quran, kita harus target. Selain setiap huruf keluar dari lisan kita itu mendatangkan pahala besar, maka ini juga akan mendatangkan syafaat di hari kiamat. Dan orang yang banyak baca Quran, maka dia akan ditempatkan derajatnya di mana batas akhir dari bacaan yang pernah dia baca. Maksud batasan akhir itu adalah kalau dia misalnya khatam dalam kehidupannya, dia punya umur 30 tahun, 40 tahun, atau 60 tahun. Selama 60 tahun misalnya, dia pernah khatam 60 kali misalnya. Maka di derajat itulah yang dia dapatkan, terus ditinggikan sampai batas akhir bacaan yang pernah dia baca pada kehidupan dunia. Semakin banyak orang ini baca Quran, semakin tinggi derajatnya. Dan Rasul SAW beliau pernah menggambarkan bagaimana perbedaan satu derajat kepada derajat berikutnya. Apa kata Rasulullah? Ma baina samai wal ardi. Jarak antara satu derajat kepada derajat berikutnya, perbandingannya kata Rasulullah sejauh langit dan bumi. Sejauh langit dan bumi, itulah beda kenikmatan di sorga satu derajat kepada derajat berikutnya. Seakan-akan itu sejauh langit dan bumi, sangat jauh. Kenikmatan yang didapatkan orang yang punya derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang di bawahnya, satu derajat saja, itu kenikmatannya sejauh langit dan bumi. Sejauh langit dan bumi. Makanya kalau pian perhatikan, apartemen-apartemen yang dibangun oleh sebagian orang itu, biasanya nang paling larang itu nang paling atas. Kenapa? Karena itu yang paling bersih, udaranya yang paling nyaman. Nang di bawah itu sisanya aja sudah. Bujurnya naik lift terus tinggi. Tapi biasa, ini lunjar orang coba ya. Sewa apartemen yang mahal itu justru yang paling atas. Kenapa? Karena dia dapat udara yang paling nyaman. Dia dapat udara yang paling bersih. Dia dapat udara yang paling murni dibandingkan yang di bawahnya. Sorga, semakin tinggi derajatnya, semakin bagus servis yang Allah berikan. Yang satu derajat kepada derajat berikutnya itu kata Rasulullah, itu sejauh langit dan bumi.
Maka orang yang baca Quran, maka terus ditinggikan derajatnya sampai batas akhir bacaan Quran yang pernah dia baca. Ada orang punya umur 70 tahun. Selama 70 tahun dia mengkhatamkan Al-Quran 20 kali, 30 kali misalnya. Maka terus dia ditinggikan derajatnya sampai batas akhir bacaan yang dia baca. Dan ini keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Dia begitu mudah untuk mendapatkan derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak semua amalan mendapatkan sebagaimana amalan baca Quran ini. Maka berbahagialah bagi seorang muslim ketika dia ditunjuki, dimudahkan untuk baca Quran. Minta kepada Allah agar apa? Agar dimudahkan. Makanya salah satu doa yang sering sekali kita dengar, yang itu dibaca Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diwasiatkan oleh Nabi kepada Mu'adz ibnu Jabal untuk senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma a'inni, ya Allah bantu hamba. Kita minta tolong kepada Allah, ya Allah bantu hamba untuk senantiasa ingat kepada Engkau. Karena ibadah ini kalau tidak ada bantuan dari Allah, kalau tidak ada la haula wala quwata illa billah, tidak ada yang mampu. Perhatikan ketika orang menjawab azan, bukankah ketika kita menjawab azan, semua kalimat yang diucapkan muadzin itu sama jawabannya, kecuali dua kalimat, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Mari kita salat, mari kita meraih kemenangan. Apa yang kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Kita bisa salat karena pertolongan Allah. Kita bisa meraih kemenangan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang muslim kalau dia berhasrat ingin apa? Ingin terus konsisten dan istiqomah, dia harus berdoa dan target untuk senantiasa baca Quran. Al-Quran itu jangan hanya diletakkan di lemari kita. Al-Quran jangan hanya kita letakkan di lemari kita, tidak pernah kita sentuh. Dari awal akad nikah, maharnya misalnya Al-Quran, tidak pernah dia sentuh misalnya. Hanya sekedar pajangan saja. Makanya sebagian imam mazhab, meskipun ini tidak sepakat, orang yang maharnya Quran, orang yang maharnya Al-Quran, salah satu kelazimannya adalah dia harus mengajarkan istrinya bacaan Quran. Orang yang memberikan mahar Al-Quran untuk istrinya, maka salah satu kelazimannya menurut sebahagian pendapat imam mazhab, dia harus ajarkan Al-Quran. Dan ini berat. Seperangkat alat sholat misalnya maharnya, sebahagian para ulama menyebutkan dia harus mengajarkan tata cara sholat yang baik dan benar. Makanya yang paling nyaman mahar itu duit aja sudah selesai. Kalau Quran, sebahagian pendapat menyebutkan dia harus ajarkan Quran. Kalau seperangkat alat sholat, sebahagian ulama menyebutkan dia harus ajarkan istrinya bagaimana cara mengerjakan ibadah sholat dengan baik dan benar. Tapi kalau fulus, kalau duit ya sudah selesai. Ya kasih duit misalnya ya sudah selesai. Nah kembali kepada bacaan Quran minimal ini jatuh kepada sunnah muakkad. Minimal jatuh kepada hukum sunnah muakkad, sunnah yang sangat diperintahkan. Dan orang-orang terbaik sebelum kita, mereka tuntas Al-Quran itu begitu mudah. 3 hari mereka selesai, 3 hari mereka selesai. Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah ditanya oleh sebahagian dari kelompok para tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelah para sahabat. Mereka tidak menemui Rasul, tapi mereka mendapatkan kelompok para sahabat. Maka itu dikenal dengan istilah tabi'in. Generasi tabi'in itu pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, bagaimana layaknya para sahabat itu baca Quran, seperti apa?" Kata Aisyah, sahabat itu baca Quran 3 hari mereka selesai, 3 hari mereka khatam. Maka generasi tabi'in ini berkata kepada Aisyah, bagaimana kalau seandainya sehari itu khatam 1 Quran? Kata Aisyah, itu sangat sulit. Yang dimaksud sangat sulit bukan bacaannya, tapi mentadaburinya. Kalau ada orang hari ini mengatakan sehari dia bisa selesai khatam Al-Quran 2 kali 3 kali, hampir dipastikan bacaannya tidak sesuai dengan tajwid. Kelas sahabat, ini sahabatlah orang-orang yang fasih baca Quran. Mereka lah orang-orang yang mengerti mana Al-Quran. Mereka hidup di zaman turunnya Al-Quranul Karim.
Mereka tahu maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Kata Aisyah, kami selesaikan Al-Quran 3 hari. Kami khatamkan Al-Quran 3 hari. 3 hari, 3 hari kata beliau. Kalau di zaman hari ini ada orang khatam Al-Quran sehari 2-3 kali, dipastikan bacaannya tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Sulit dan berat. Apalagi ada yang memadahkan Habib Fulan Jasidin 60 kali khatam Al-Quran sehari. Itu kedustaan di atas kedustaan. Keramputnya luar biasa. Ketahuilah kata Sidin, di antara karamah Habib Fulan sehari itu 60 kali baca Quran. Habib Fulan Isra Mi'raj sehari 70 kali. Harap daripada Nabi. Ini orang-orang yang berdusta menjual agama. Orang-orang yang terus melakukan kedustaan. Model orang yang seperti ini, mohon maaf, yang diancam Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar fa inna kadhibi laisa kakadhibi ala ghairi. Siapapun yang berdusta atas namaku, berdusta dia bikin syariat, dia berdusta kata Nabi, cepat pesan tempat dalam neraka. Karena berdusta dengan namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Ada orang yang mengatakan sehari Jasidin Habib Fulan di antara karomahnya sehari 60 kali mengalahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini orang banyak sekali kedustaan hari ini. Sehari Jasidin ada yang sekali napas Jasidin ada yang membaca zikir itu 3.333 kali. Sekali napas 3.333 kali, menghitung aja ngalih, apalagi membacanya. Dia katakan, oh ini karomah katanya. Parahnya lagi banyak yang mengikuti. Parahnya lagi banyak yang mengakui. Dan ini kedustaannya luar biasa. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, bagaimana sewajarnya khatam Al-Quran di kalangan para sahabat, 3 hari selesai mereka. Ini sahabat. Ini model sahabat. Artinya apa? Di bawah 3 hari kalau ada orang khatam Quran, bacaannya lepas dari tajwid, lepas dari ilmu tajwid, lepas dari bacaan-bacaan yang sebenarnya. Masa sehari itu ada yang khatam 2 kali Al-Quran? Kada begawi kah Sidin? Kada guring kah Sidin? Mungkin bermimpi Sidin, aku khatam Quran ya Sidin. Ini ditolak aklan wa naklan, ditolak dalil dan ditolak logika siapapun. Kelompok sahabat itu kalah dengan zaman kita hari ini. Padahal Nabi itu pernah menyebutkan khairu qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Generasi yang terbaik ada pada generasi aku kata Rasul. Kemudian generasi setelah aku para tabi'in, kemudian generasi berikutnya para tabi'in. Tidaklah ada generasi emas yang Allah berikan di muka bumi ini melebihi daripada kelompok para sahabat. Ini generasi emasnya seluruh manusia, generasi terbaik. Dan itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummah. Kalian kata Allah adalah generasi yang terbaik. Kalimat kuntum itu diperuntukkan untuk para sahabat, bukan untuk kita. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian kata Allah adalah generasi terbaik yang dikeluarkan dari kelompok manusia. Siapa itu? Para sahabat. Ketika Allah menyebutkan kuntum khairu ummah, itu bukan untuk kita. Ingat, jangan salah tafsir. Jangan salah kita mentakwilkan ayat ini. Kalimat kuntum, antum, artinya apa? Itu diperuntukkan untuk orang yang ada di saat itu. Siapa mereka? Para sahabat. Kita belum lahir. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, menurunkan Al-Quran, kalimat kuntum khairu ummah, kalian adalah generasi terbaik, itu dialamatkan kepada para sahabat, bukan kepada kita. Karena ini erat kaitannya dengan pujian Rasul kepada para sahabat. Sahabat itu benar-benar berkorban untuk Nabi SAW. Sahabat itu menyerahkan semuanya. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna amamaka amwaluna. Rasul, ini di depan engkau semuanya ini harta-harta kami. Jadi ada satu kelompok para sahabat datang kepada Rasulullah, dia bawa semua harta-hartanya. Harta-harta terbaik. Ya Rasulullah, di depan engkau ini adalah harta-harta kami. Kalau engkau perintahkan semua harta ini disedekahkan, kami akan berikan ya Rasul. Dan di depan engkau ya Rasulullah ajsaduna,
di depan engkau ya Rasulullah ada diri-diri kami. Kalau sekarang engkau perintahkan kami menyelam ke lautan, kami akan menyelam ke lautan ya Rasul. Lihat para sahabat. Mereka mengorbankan semuanya. Sehingga pantas mereka itu diberikan gelar, mereka adalah generasi terbaik. Generasi terbaik itu baca Quran. Idealnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami kata Aisyah menyelesaikan Al-Quran 3 hari kami selesai. 3 hari kami selesai. Dan sekali lagi benar kita bukan level para sahabat. Kita berat 3 hari selesai itu berat. Sangat-sangat sulit. Tapi paling tidak sehari itu kita baca Al-Quranul Karim. Maka target yang paling dasar baca Al-Quran sehari di waktu malam khususnya, target semalam itu 100 ayat. 100 ayat yang kita baca di setiap malam itu benar-benar menghasilkan pahala yang besar. Pertama sekali lagi setiap huruf yang keluar dari ayat yang kita baca kita mendapatkan 10 kali lipat. Kemudian orang yang mampu menyelesaikan bacaan Al-Quran semalam itu 100 ayat, maka di antara keutamanya dicatatkan pahala seperti dia beribadah semalam suntuk. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, disahihkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man qara'a bi mi'ati ayah lailan, siapa yang membaca di satu malam 100 ayat kata Rasulullah, kan kaqiyamis sahrin, maka sungguh dicatatkan pahala seperti dia beribadah semalam suntuk. 100 ayat itu dibaca setiap malam. Kalau kita kesulitan untuk membaca ayat-ayat tadi, ambil ayat-ayat yang pendek saja. An-Naba amayata sa'alun itu 40 ayat. 40 ayat. An-Nazi'at misalnya, An-Nazi'at 46 kah 42 itu? 46 kalau kada salah. Abasa kemudian 42. 3 surat ini kita lebih 120 ayat. Kalau pengen masuk malam Jumat, maka Al-Kahfi 110 ayat. Target satu malam itu paling tidak mungkin 100 ayat. Kalau ini kita konsisten, maka kita akan sangat mudah nanti urusannya pada kehidupan akhirat. Dan tidak ada bacaan yang mengundang pahala kecuali hanya Al-Quranul Karim. Tidak ada bacaan di muka bumi ini yang kita baca yang dia menghasilkan pahala kecuali bacaan Al-Quranul Karim. Paham tidak paham yang kita baca, kita tetap dapat pahala. Karena Rasul ketika menyebutkan fala aqulu alif lam mim harfan, saya tidak pernah mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi setiap huruf alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf diganjar 10 kebaikan, 10 pahala. Orang yang baca Al-Quran mengerti ataupun tidak mengerti, dia memahami ataupun tidak memahami, setiap huruf yang keluar dari lisannya itu dicatatkan 10 pahala. Kalau kita target sehari itu semalam itu 100 ayat kita baca misalnya, maka selain setiap huruf itu menghasilkan pahala, kita pun juga dicatatkan pahala seperti beribadah semalam suntuk. Dan tentunya di antara adab besar pada saat kita baca Quran adalah yang pertama dia berwudu. Ini adab besar. Kenapa ulun katakan adab besar? Karena tidaklah Rasul SAW, tidaklah para sahabat radhiyallahu taala anhum wa radhaan ketika mereka membaca Al-Quran kecuali mereka dalam keadaan berwudu. Dan ini sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Apakah boleh orang baca Quran tidak dalam kondisi berwudu? Boleh. Tapi bicara mana yang sangat diperintahkan, dia berwudu. Sangat dianjurkan untuk berwudu. Bahkan generasi tabi'in menyebutkan, kami tidak akan pernah baca Al-Quran kecuali mulut-mulut kami itu bersih. Kami tidaklah membaca Al-Quran karena orang-orang terbaik sebelum kita, kecuali mulut kami itu sudah kami bersihkan ketika kami membaca Al-Quranul Karim. Kemudian di antara adab yang berikutnya adalah, di antara sunnah yang juga harus kita perhatikan adalah, kita harus memahami dan mengerti tajwid dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Paling tidak ada pengetahuan yang dasar. Paling tidak kita paham yang mananya ikhfa, kapan kita idgham, kapan kita idgham bila gunnah, kapan kita mad jaiz munfasil, kapan kita mad wajib muttasil. Paling tidak ini dasar-dasarnya kita pahami. Paling tidak kita tahu kapan 2 ketukan, kapan 4 ketukan, kapan 6 ketukan. Tajwid yang kelazimannya harus kita
praktekkan dan kita fahami tentunya. Kemudian di antara hal yang juga sangat diperintahkan ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim adalah seorang perempuan hendaknya ketika membaca Al-Qur'an dia juga diharapkan menggunakan jilbab. Meskipun kalau misalnya dia tidak pakai jilbab apakah boleh? Boleh. Tapi dia berhadapan dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka idealnya adalah dia menggunakan jilbab dengan pakaian yang rapi misalnya. Pakaian yang rapi yang dia gunakan untuk baca Al-Qur'an, maka ini akan memperberat timbangan kebaikan dia. Secara hukum sah seorang perempuan dia baca Quran misalnya, berdastar aja misalnya. Pakai dastar kemudian dia baca Quran tanpa pakai jilbab. Apakah boleh? Hukumnya boleh. Tapi itu tidak afdal. Tidak lebih utama dengan orang yang memperhatikan pakaiannya. Kemudian jelas tentunya ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita benar-benar berharap akan pahala yang Allah berikan. Bukan beban. Jangan sampai baca Quran itu seakan-akan beban. Kita berharap setiap huruf yang keluar itu pahala. Dan bayangkan ada orang yang baca Alhamdulillahirabbil alamin, berapa huruf yang sudah keluar? Ada orang yang membaca Qul huwallahu ahad, berapa huruf yang sudah keluar dari lisannya? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim dari huruf ba sampai huruf mim misalnya, berapa huruf yang sudah keluar dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Dan setiap huruf itu dapat 10 pahala minimal. Sehingga dia niat ikhlas karena Allah, dia hanya mengharap ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, maka jelas dimulai dengan kalimat isti'adzah. Kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah harus langsung mengucapkan kalimat basmalah? Ulama berbeda pendapat ketika apakah dia harus pakai basmalah atau tidak. Kalau dia memulai awal surat, ulama sepakat bismillah hukumnya sunnah. Kecuali surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah yang tidak ada bismillahnya. Tapi kalau dia tidak mulai dari ayat yang pertama, apakah dia pakai bismillah atau tidak, ulama berbeda pendapat. Tapi isti'adzah itu ditempatkan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia baca, kemudian dia baca ayat yang kelima misalnya langsung, tidak dari ayat yang pertama. Apakah dia baca basmalah atau tidak, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyebutkan dia baca basmalah. Sebagian ulama tidak perlu dia ucapkan basmalah. Kenapa? Karena bismillah itu hanya dimulai di awal surat. Namun ini khilaf. Baik, mudah-mudahan kita bisa praktekkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dimudahkan dengan apa yang dianjurkan dan diperintahkan Nabi SAW. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.